Allahu 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 Allahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki awal tahun baru. Tentu saja bukan tahun baru Masehi, tapi tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Bergantinya tahun tentu saja bertambahnya umur dan berkurangnya usia kita di dunia. Bicara tentang waktu, Masya Allah, Allah telah mengingatkan kita dalam salah satu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Bicara tentang waktu, siapa di antara kita yang tidak merasa rugi? Bicara tentang waktu, siapa di antara kita yang tidak menyesal? Berapakah usia kita saat ini? Dan apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita dapatkan selama ini? Sesuaikah dengan impian-impian kita dahulu? Penyesalan terhadap waktu ini sebenarnya telah diingatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda, "Ma min ahadin yamut illa nadima." Qalu, "Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Tidak ada seorang pun dari kamu yang meninggal dunia kecuali ia menyesal. Para sahabat bertanya, "Apa penyesalannya wahai Rasulullah?" Qala, beliau bersabda, "In kana muhsinan nadima alla yakuna izdada, wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a." Beliau menjawab, jika dia orang baik, dia akan menyesal kenapa kebaikannya tidak bertambah. Jika dia orang jahat, orang buruk, dia akan menyesal kenapa kejahatannya tidak dihentikan. Bukan hanya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran, Allah juga telah terlebih dahulu menceritakan kepada kita penyesalan ahli dunia yang telah diambil nyawanya, yaitu di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Tuhan, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Jika engkau kembalikan, aku akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Alhamdulillah, ayat ini kita baca, kita renungkan, dan kita masih berada di dunia. Bagaimana mungkin kita tidak mengambil pelajaran? Dikisahkan ada seorang alim yang berziarah kubur. Beliau berdoa, berzikir sehingga ia merasa lelah. Kantuk pun mendatanginya dan ia pun tertidur. Dan ternyata di dalam tidurnya ia bermimpi bahwa seluruh mayit di tanah perkuburan itu mendatanginya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau bisa tidur wahai anak Adam? Selama engkau tidur kami berdoa kepada Allah untuk membeli waktu tidurmu dengan emas permata yang dulu kami kumpulkan di dunia." Allahu Akbar. Jika saja kita tidak bisa mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba kepada Allah, maka ahli kubur sangat ingin sekali mengambil dan menggantikan tempat kita. Sahabat semua yang mencintai Allah dan dicintai Allah, mari memulai tahun baru dengan niat jihad dan taubat. Satu-satunya bulan yang dari namanya saja tertulis jelas kata haram atau suci ialah Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Satu-satunya bulan yang nama Allah dinisbahkan secara langsung ialah bulan Allah Al-Muharram. Tentu saja kesucian dan keistimewaannya secara mutlak ada pada bulan ini. Ditambah lagi, ia merupakan bulan syiar agama Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Hijriyah sendiri diambil dari kata hijrah. Dahulu kala, para sahabat berselisih pendapat, apakah masih ada hijrah setelah Fath Makkah? Mereka mengadu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, "La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun." Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah, yang ada jihad dan niat. Hijrah secara tempat, yaitu perpindahan dari Mekah ke Madinah, telah berakhir. Tapi hijrah secara makna tidak akan pernah berakhir.
selama napas masih ada, selama ruh masih di dalam raga, kita terus memperbaharui niat untuk Allah dan Rasul-Nya, terus bermujahadah dengan beramal soleh, terus bermuhasabah dengan bertaubat. Semoga Allah karuniakan kita husnul khatimah. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang dicintai Allah, tahun baru, semangat baru. Semoga cinta kepada Allah dan Rasul-Nya semakin kuat di dalam hati kita. Jika Allah sudah mencintai Anda, siapa yang bisa menyakiti? Sebaliknya, jika Allah membenci Anda, siapa yang bisa melindungi? Ya Rabb, apa sebenarnya yang ditemukan oleh orang yang kehilanganmu? Dan apa sebenarnya yang hilang dari orang yang telah menemukanmu? Ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf alaihissalam, Allah jauhkan Yusuf darinya. Sebaliknya, ketika Zulaikha mencintai Allah, Allah datangkan Yusuf untuknya. Ketika Nabi Ibrahim begitu mencintai Ismail anaknya, Allah jauhkan Ismail. Dan ketika hati Ibrahim alaihissalam dipenuhi Allah, Allah kembalikan Ismail. Allah sama sekali tidak pernah mengambil yang berharga di hati kita. Dia hanya menjauhkan sementara untuk menguji seberapa besar cinta kita kepadanya. Sekiranya itu milik kita, yang pergi akan kembali, yang jauh akan mendekat, yang membenci akan mencintai, dan raga yang tidak lagi berjumpa akan tetap menyatu dalam doa-doa indah. Semoga kita kembali merenungkan sisa umur kita. Semoga kita benar-benar dapat memanfaatkannya untuk beribadah, mengabdikan hidup kita kepada Allah. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Wa ila ta'atihi adwam. Wa ila jannatihi asbaq. Wa ila nari ab'ad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.